Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah hendaknya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keimanan dan ketakwaan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan sudah seharusnya kita mensyukuri daripada nikmat tersebut. Kita meningkatkan dan menjaga daripada nikmat tersebut. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap kita tidak mengetahui bagaimana nanti akhir daripada kehidupannya. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Jalla wa Ala tuliskan di dalam Lauhul Mahfudz-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Kata Allah Jalla wa Ala, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan dia lakukan pada hari esok. Dan tidak ada pun juga, kata Allah, seseorang yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Seseorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia, serta dia pun juga tidak tahu bagaimana model dia di saat dia meninggal dunia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya yang namanya amalan itu tergantung daripada nanti bagaimana akhirnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika demikian, mana mungkin kita ini akan merasa ujub dengan amal-amal dan ibadah kita semua, sementara kita semua tidak mengetahui bagaimana nanti akhir daripada kehidupan kita. Apakah seseorang itu dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ataukah sebaliknya, wal iyadzu billah, dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang dia ini benar-benar mengamalkan, mengerjakan daripada perbuatan ahlu surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
antara dia dengan surga itu ibaratnya hanya tinggal satu hasta. Ibaratnya tinggal dia melangkah, dia bisa masuk ke dalam surga. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Namun ternyata kata beliau sallallahu alaihi wasallam, takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hidupnya ternyata dia mengamalkan dengan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, sehingga wal iyadzu billah dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun juga sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang kita lihat dia beramal dengan amalan ahlun neraka, fayasbiku alaihil kitab, dan lagi-lagi buku catatan amal perbuatannya telah mendahulinya, sehingga dia di akhir kehidupannya melaksanakan 1-2 amalan daripada amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, kata Rasulullah SAW, kemudian dia pun juga dimasukkan ke dalam surga. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menggelisahkan daripada orang-orang soleh sebelum kita. Mereka tidak pernah merasa nyaman. Mereka tidak pernah merasa tentram dengan amalan yang pernah mereka kerjakan. Karena mereka semua, begitupun juga dengan kita, tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita semua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menghantarkan seseorang agar terhindar daripada su'ul khatimah dan mendapatkan yang namanya husnul khatimah, hendaknya dia berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Sana'iul ma'ruf taqiya masari asu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada orang lain, taqiya masari asu, akan menghalangi seseorang dari kesudahan yang buruk. Apa yang dimaksud dengan masari asu? Apa yang dimaksud dengan kesudahan yang buruk? Maka para ulama di sana membahas, yang pertama kata mereka, yang dimaksud dengan kesudahan yang buruk adalah di saat seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi maksiat ini dengan cara dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya dia malah mengerjakan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ia dikatakan mendapatkan masari as-su, meninggal dunia dalam keadaan yang buruk. Kemudian yang kedua yang dimaksud daripada masari as-su, kata para ulama, yaitu seseorang meninggal dunia dengan cara meninggal dunia yang mengenaskan, dengan cara meninggal dunia yang tidak biasa-biasa saja. Dia meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari model kematian yang seperti demikian ini. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan. Wa a'udzubika minat taraddi. Yang kedua kata sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari taraddi, yaitu jatuh dari tempat yang tinggi. Wa a'udzubika minal gharaq. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam. Wal haraq. Dan aku berlindung kepadamu dari meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Wal haram. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari meninggal dunia dalam keadaan pikun. Sehingga mungkin saat dia dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah,
Karena kepikunannya dia pun juga lupa dengan kalimat ini, waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan sampai syaitan menggelincirkanku ketika aku sedang sakaratul maut, ataupun ketika saya akan meninggal dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun juga berdoa demikian. Karena di saat seseorang sakaratul maut, saat itu seseorang antara sadar dengan tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung supaya tidak digelincirkan oleh syaitan, sehingga menyebabkan mungkin seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Dan para ulama di sana menyebutkan alasan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari meninggal dunia dalam keadaan tertimpa reruntuhan. Meninggal dunia dalam keadaan jatuh dari tempat yang tinggi, meninggal dunia dalam keadaan tenggelam, meninggal dunia dalam keadaan terbakar, dan meninggal dunia dalam keadaan pikun. Beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan di antara sebabnya, yaitu sebab yang pertama, karena jenis kematian yang seperti demikian itu adalah jenis kematian yang tidak bagus. Walaupun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, ada kategori meninggal dunia yang dia masuk pada kategori meninggal dunia dalam keadaan syahid. Di antaranya di saat seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan tenggelam, maka dia pun juga disebut meninggal dunia dalam keadaan syahid. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hal yang demikian. Kenapa? Karena sekali lagi, di saat seseorang mungkin meninggal dunia dalam keadaan tenggelam, atau mungkin dalam keadaan terjatuh dari tempat yang tinggi, atau mungkin dalam keadaan terbakar, ini merupakan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak bagus. Kemudian alasan yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun mungkin seseorang dia meninggal dunia dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terbakar, dalam keadaan terjatuh, akan tetapi bisa jadi dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa demi dosa yang pernah dia lakukan. Maka inilah yang dimaksud dengan masari as-su, yaitu meninggal dunia dalam keadaan yang buruk. Yang pertama, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, meninggal dunia sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, agar kita terhindar dari kematian yang buruk, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah yang namanya sana'iul ma'ruf. Perbanyaklah melakukan kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian mungkin pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sana'iul ma'ruf? Apa yang dimaksud dengan sana'iul ma'ruf? Jadi sana'iul ma'ruf yaitu berbuat baik secara umum kepada orang lain. Beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pernah meringkaskan perbuatan baik yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan ketika mendapatkan wahyu ataupun didatangi malaikat Jibril, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, kemudian meminta untuk diselimuti dengan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Ketika itu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Kalla, abshir." Sekali-kali tidak, maka bergembiralah. Fa wallah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya.
Kenapa demikian? Kata beliau Ibunda Khadijah, karena engkau wahai Muhammad, karena engkau wahai Rasulullah SAW adalah orang yang terbiasa menjalin silaturahmi. Ini kebaikan yang pertama, yaitu hendaknya kita senantiasa menyambung daripada silaturahmi. Kemudian yang kedua, engkau ini adalah orang yang senantiasa berkata dengan tutur kata yang jujur. Berkata dengan tutur kata yang jujur kepada siapapun. Dan ini merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisidqi, hendaknya kalian bertutur kata dengan tutur kata yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Kemudian yang selanjutnya, kebaikan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa membantu orang lain. Kemudian yang keempat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa memuliakan ataupun menjamu daripada tamunya dengan sebaik mungkin. Maka itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang lain, walaupun mungkin kita hanya mampu dengan bertutur kata dengan yang baik. Mungkin kita hanya bisa tersenyum kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan mengatakan wa qulu linnasi husna, kata Allah, dan bertutur katalah dengan tutur kata yang baik kepada siapa? Kepada manusia. Mungkin kita tidak bisa membantunya secara materi, mungkin kita tidak bisa membantunya secara langsung, tapi paling tidak kita bisa bertutur kata, berucap dengan ucapan yang baik kepada orang lain. Maka ini pun juga sudah masuk pada sana'iul ma'ruf, yaitu perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasannya di antara hal yang dapat menghindarkan seseorang dari meninggal dunia dalam keadaan buruk, yaitu dengan cara sana'iul ma'ruf, melakukan ataupun berbuat baik kepada orang lain. Maka mafhum mukhalafahnya kaum muslimin, yaitu pemahaman kebalikannya, di saat seseorang dia sering berbuat jahat, sering berbuat zalim kepada orang lain, maka ketahuilah bahwasannya kezaliman demi kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, kezaliman tersebut akan menghantarkannya kepada kematian yang buruk. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berpesan kepada kita dengan mengatakan ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, hati-hati daripada berbuat zalim. Kenapa demikian? Kata beliau fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena yang namanya perbuatan zalim itu merupakan zulumat, merupakan kegelapan pada hari kiamat. Mungkin kita pernah berbuat zalim kepada orang lain dalam masalah hartanya. Mungkin ada orang yang dia berbuat zalim kepada orang lain
dengan menumpahkan darahnya. Mungkin ada seseorang yang dia pernah berbuat zalim kepada orang lain dengan cara mencemarkan nama baiknya, mencemarkan kehormatannya, maka sungguh perbuatan-perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, adalah haram atas diri kalian. Artinya darah seseorang tidak boleh kita tumpahkan kecuali dengan jalan yang hak. Harta seseorang tidak boleh pun juga kita ambil kecuali mungkin dengan sesuatu hal yang hak. Begitupun juga dengan kehormatan orang lain, dengan keburukan orang lain, tidak boleh kita merendahkan daripada keburukannya, dan itu masuk pada perbuatan zalim kepada orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tazkirah bagi kita semua, bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwasannya suatu saat kita akan meninggal dunia, dan jangan sampai kita meninggal dunia dan masih membawa kezaliman kepada orang lain. Karena hal tersebut bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan yang buruk ataupun meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadil bashir wa sirajil munir. Kama amarakum bidzalika latiful khabir faqala fi muhkam tanzil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an jami'is sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.